Halo semuanya, ketemu lagi di pembahasan kita hari ini. Nah, langsung aja ya, kita bakal ngebedah bareng-bareng salah satu ajaran Yesus yang paling epik, yang sering banget disebut khotbah di bukit. Kita bakal lihat gimana ajaran dari ribuan tahun lalu ini ternyata aslinya adalah panduan bertahan hidup yang paling masuk akal dan pastinya super relevan buat kehidupan keseharian kalian di zaman now. Oke, bagian pertama. Mengajar di atas bukit. Waktu itu orang yang datang banyak banget pengen dengerin Yesus. Jadi, dia naik ke atas bukit buat ngajarin murid-muridnya soal apa sih artinya bener-bener ngikutin Tuhan. Kalian pasti tahu kan, gampang banget buat kita pura-pura kelihatan alim atau sempurna dari luar. Tapi, Yesus ngajarin kalau iman yang sejati itu nggak berhenti di casing luar doang. Hidup yang benar di hadapan Tuhan itu justru soal apa yang kejadian di dalam hati kalian, pikiran yang tersembunyi, dan pastinya kata-kata yang kalian keluarin setiap hari. Dan pemahaman dari dalam keluar ini bawa kita ke bagian kedua, menjadi garam dan terang. Ini ngomongin gimana kita seharusnya ngasih pengaruh ke dunia sekitar. Panggilan kita ini digambarin dengan keren banget. Yesus bilang kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Coba deh pikirin, garam itu ngasih rasa enak dan mencegah makanan jadi busuk kan? Terus kalau terang, tugasnya ya secara aktif ngusir kegelapan. Artinya, kehadiran kalian tuh harus bawa pengaruh positif. Bukannya malah ikut-ikutan jadi gelap, pas dunia ngomong kotor, kita malah ikutan ngomong kotor. Lanjut ke bagian ketiga, bahayanya bahasa gaul yang toksik. Gimana sih praktiknya jadi garam dan terang di lorong sekolah atau di grup chat kalian? Nah, coba deh perhatiin kata-kata ini. Anjir, goblok, anjing, tolol, bacot, bego, cok, atau ngejek teman dengan sebutan gendut. Seringnya kita mikir ini cuma bahasa gaul yang asik atau sekedar bercandaan lucu-lucuan. Tapi aslinya kata-kata ini tuh punya makna yang gelap dan ngehina banget, yang malah narik kita masuk ke kegelapan. Kayak kata anjir itu kan biasanya cuma kedok buat kata anjing yang merendahkan orang kayak binatang. Terus goblok, tolol, bego itu ngehina kepintaran. Bacot itu kasar banget kalau lagi emosi. Belum lagi kata gendut yang sering dipakai buat bikin orang malu sama bentuk badannya. Jadi poin pentingnya di sini adalah, pas kita ngelontarin kata-kata itu dengan alasan cuma pengen bikin teman ketawa, kita lagi jadi terang gak sih? Atau kita malah diam-diam lagi ngehancurin mental orang-orang di sekitar kita? Mulut sih bilangnya cuma bercanda, tapi hati orang yang dengar dan bahkan orang tuanya bisa aja terluka banget kan? Kalau candaan kita bikin orang lain sedih atau marah terus kita malah ketawa, wah itu sih udah pasti bukan kasih namanya. Coba dibayangin ini, setiap manusia yang kalian temuin itu adalah ciptaan Tuhan yang super berharga, diciptain segambar sama Dia. Jadi logikanya pas kita ngatain orang tolol atau ngehina fisiknya, kita tuh sebenarnya nggak cuma nyerang orang itu, kita secara langsung lagi ngehina ciptaan Tuhan. Coba pikir, kira-kira Tuhan seneng nggak ya ngeliat ciptaan yang berharga direndahin kayak gitu? Kata-kata kita tuh beneran punya power yang masif. Amsal 18 ayat 21 ngingetin, hidup dan mati dikuasain sama lidah. Kalau dari kecil kita udah kebiasaan ngomong kasar dan ngehina, lama-lama hati kita bakal ikutan keras. Dan percaya deh, pas udah dewasa nanti bakal susah banget diubah. Malah, nanti anak-anak kalian bisa niruin perkataan yang sama. Makanya Efesus 4 ayat 29 kasih warning keras. Jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tuhan maunya kalian jadi terang, bawa perkataan yang ngebangun dan penuh kasih. Nah, untuk bisa ngomong hal-hal yang positif di tengah lingkungan yang mungkin toksik, kita butuh fondasi yang kuat, yang bawa kita ke poin keempat, doa dan kebebasan dari rasa khawatir. Doa itu bukan sekadar kata-kata hafalan yang diulang-ulang, bukan juga kayak vending machine di mana kita masukin koin, terus keluar apa yang kita mau. Doa itu sebuah hubungan yang benar-benar nyata dan terus-menerus sama Bapa di surga. Lewat doa, kita bisa nyampein kebutuhan kita dan belajar buat benar-benar percaya sepenuhnya sama Tuhan. Terus Yesus ngajarin, lihat deh burung-burung atau bunga liar di padang. Tuhan pelihara semuanya dengan sempurna banget. Artinya, dia juga pasti peduli banget sama kalian. Makanya, Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau Tuhan jadi prioritas utama kalian nggak perlu lagi ngerasa stres, overthinking, atau biarin kekhawatiran nguasain hidup kalian. Oke, sampai sini kita masuk bagian kelima, rumah di atas batu. Kalian udah dengar ajaran-ajaran keren ini, tapi apa yang bakal kalian lakuin abis ini adalah bagian yang paling krusial. Di sini, Yesus ngasih kita semacam reality check. Kita ini bisa milih mau jadi orang bijak atau orang bodoh. Orang bijak itu denger firman terus dilakuin, ibaratnya bangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Pas badai kehidupan datang, rumah itu tetap aman. Tapi kalau cuma dengerin doang dan nggak ngelakuin apa-apa, itu sih kayak orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Kena ombak dikit aja, langsung runtuh berantakan. Makanya, kita nyambung ke poin ke-6 kita.
jadilah pelaku firman. Karena pembahasan kita kali ini bukan cuma buat nambah info, tapi buat ngerubah tindakan nyata kalian tiap hari. Ngikuti Yesus itu jauh lebih dari sekedar datang ke gereja. Kayak yang dibilang di Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman. Ini tuh komitmen aktif tiap hari buat hidup dalam kebenaran Tuhan. Gimana sih cara praktisnya? Gini, kita semua manusia pasti bakal bikin salah. Pasti ada momen kelepasan marah, ngomong kasar, atau ngerasa takut. Tapi kuncinya ada 3. Pertama, cepat-cepat sadar kalau kamu salah. Kedua, bertobat dan balik lagi ke Tuhan. Dan ketiga, komitmen buat terus berubah jadi lebih baik setiap hari. Kalian semua dipanggil buat jadi garam dan terang di dunia kalian. Jadi, pertanyaan terakhir dari aku buat kalian renungin adalah, mulai hari ini, kalian mau bangun hidup kalian di atas fondasi apa? Di atas batu yang kokoh atau di atas pasir yang gampang hancur? Pilihan ada di tangan kalian. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.